Baik, Arduino sendiri dibuat atau diprakarsai di Itali dari ada beberapa eh, tim member yang menggagas daripada Arduino sendiri. Jadi sebenarnya sejarahnya memang kalau di Indonesia, setahu saya memang Arduino ini bisa dikatakan termasuk yang bungsu lah, yang masuknya hampir baru dibandingkan dengan microcontroller seperti MCS51, PIC, bahkan yang dari Taiwan ada Nuvoton, kemudian yang cukup premium ya, yaitu STM32, kemudian ada National Instrument dan sebagainya. Arduino ini sebenarnya cukup bisa dikatakan dia sebagai bungsu gitu ya, sebagai datangnya belakangan. Nah, tapi banyak faktor yang membuat bahwa Arduino ini sekarang mungkin kita bicara di Indonesia bisa dikatakan yang favorit lah, banyak orang yang menggunakan Arduino tersebut. Nah, sehingga mungkin bisa dikatakan juga sebagai kiblatnya microcontroller, bisa dikatakan juga hampir semua mahasiswa yang tugas akhir baik teknik elektro dan teknik informatika itu jika menggunakan microcontroller hampir semuanya menggunakan Arduino. Nanti kita bicara kenapa bisa demikian. Kemudian dari bahasa pemrogramannya sendiri, Arduino menggunakan umumnya itu menggunakan C++. Java juga ada, tapi sebenarnya dia tidak terlalu umum digunakan. Nah, Arduino yang umum itu prosesornya uh, menggunakan sebenarnya banyak ya, tapi banyak yang digunakan adalah AVR Atmel. Kemudian yang banyak juga yang digunakan Arduino itu adalah 8 bit. Nanti juga Anda perlu ingat ya bahwa yang kita gunakan Arduino Uno itu 8 bit. Jadi nanti ada beberapa alasan dari besaran-besaran di dalam Arduino itu dia berdasarkan 8 bit. Sehingga kalau nanti misalnya salah satunya aja ya, kita menggunakan DAC, itu dia menggunakan 8 bit, kemudian ADC-nya ADC kalau nggak salah dia 10 bit, itu Anda perlu pahami maksud dari bit di sini seperti apa. Oke, itu mungkin perlu Anda catat saja dulu, sekarang belum kita bicarakan. Kemudian untuk ada Arduino khusus lah ya, mungkin Arduino yang premium itu dia menggunakan prosesornya ARM, kemudian dia adalah 32 bit. Nah, ini adalah Arduino Do. Jadi setahu saya hanya baru satu Arduino yang menggunakan 32 bit, yaitu adalah Arduino Do. Nah, sebenarnya juga ada yang mengatakan bahwa bit di sini 8 bit dan 32 bit, 16 bitnya saya belum menemukan ya. Itu bisa dikatakan sebagai level daripada keistimewaan atau ke level daripada bagus atau tidaknya dari sebuah microcontroller. Sehingga anggaplah yang 8 bit ini tidak lebih bagus dari yang 32 bit, atau yang 32 bit ini itu bisa dikatakan lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan yang 8 bit dalam sisi performa teknikalnya. Oke, nah ini contoh-contohnya daripada Arduino.
macam-macam. Yang paling sering, yang paling atas yaitu Arduino Uno. Arduino Uno ini banyak sekali digunakan, terutama di tugas akhir teknik elektro. Namun kalau saya lihat di teknik informatika, karena microcontroller di sini itu sebagai alat bantu atau pelengkap, sebenarnya yang banyak digunakan di teknik informatika, Anda boleh catat, yaitu adalah Node MCU ya. Node MCU juga sebenarnya masih keluarga Arduino, tapi di sini kayaknya belum ada. Tapi itu yang paling sering digunakan karena dia selain bisa memiliki fasilitas atau fitur Wi-Fi, dia bisa diprogram sehingga untuk pemrograman yang berbasis web banyak menggunakan Node MCU. Oke, partisipannya mungkin sudah ini ya, sudah banyak, dan ini juga sudah saya record, sehingga Anda boleh sekarang melakukan di chat, Anda melakukan absen dengan menuliskan nama dan NIM. Oke, kita lanjut di materinya. Ini adalah jenis daripada portnya, tergantung dari penggunaannya, tapi kebanyakan di sini adalah yang hampir semuanya ada 8 bit. Kemudian yang bisa dikatakan aksesorisnya, ini ada yang mulai dari Ethernet sampai ada yang Ethernet sampai motor, kemudian ada juga yang alat bantu lainnya. Kemudian, nah ini mungkin yang perlu saya sedikit sampaikan juga, kenapa Arduino ini banyak sekali digunakan, bahkan sampai bisa dikatakan hampir semua mahasiswa yang melakukan skripsinya dengan microcontroller itu menggunakan Arduino. Yang pertama, relatif murah, ya di sini murah saya katakan relatif karena mungkin murah di sini tiap orang mungkin bisa berbeda kategorinya. Oke, kemudian sebentar ini kenapa yang baru masuk kok semuanya nggak di mute ya, sehingga saya sedang terganggu ini. Kemudian selain murah, dia bisa lintas platform dengan bisa buat komunikasi juga dengan berbagai bahasa. Tadi ada yang C++, ada yang Java juga. Kemudian, nah ini kunci daripada kenapa Arduino banyak digunakan. Sebenarnya yang dikatakan mudah dipelajari dan digunakan di sini maksudnya adalah karena Arduino ini banyak sekali, kalau Anda boleh buka Google, buka YouTube, itu kemudian Anda coba searching tentang tutorial Arduino, baik apapun, baik misalnya untuk sensor gas, misalnya untuk mengatur motor, bukaan katup dan sebagainya, itu saya jamin ada tutorialnya banyak, bahkan lebih dari satu, sehingga sangat mudah sekali dipelajari karena banyak orang yang membagi tata cara, tutorial, step by step-nya dalam menggunakan Arduino. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah kenapa kok gitu kan seolah-olah bahwa di Arduino itu sendiri kok orang mudah sekali sih atau banyak sekali sih tutorial atau membagikan daripada cara-cara dalam menggunakan Arduino. Karena di Arduino sendiri sebenarnya ini mungkin bisa dikatakan sebagai awalnya bisa dikatakan mungkin kayak kayak yang blunder ya bagi si pihak Arduino, bahwa semua daripada skematiknya, gambar daripada rangkaiannya, kemudian bahkan daripada softwarenya itu semuanya diberikan secara cuma-cuma. Jadi gambarnya diberikan gambar secara boleh di-download, boleh Anda download, kemudian Anda buat sendiri, kemudian Anda jual, tidak masalah, tidak akan melanggar hak cipta.
kemudian open source-nya, kalau Anda menggunakan STM32, kemudian Anda menggunakan Keil, itu sebenarnya Anda harus, bayar si, software dalam memprogramnya. Arduino IDE atau software untuk, memprogram si Arduino itu sendiri diberikan secara cuma-cuma, gratis. Boleh, Anda, istilahnya, download, kemudian eee, Anda download, kemudian Anda gunakan daripada si, software, dalam memprogram, mendownload, mengcompile daripada, program yang Anda lakukan, itu bisa Anda download secara gratis. Sehingga nanti akan saya berikan alamat, untuk mendownload daripada Arduino IDE atau istilahnya, software dalam, membuat program untuk Arduino. Oke, berikutnya. Nah ini, yang Anda gunakan nanti di dalam, praktek ya. Jadi prakteknya menggunakan Arduino Uno walaupun, masih dalam bentuk, virtual, tapi, wujud aslinya adalah Arduino IDE yang seperti ini. Arduino Uno dan Arduino Mega secara, karakteristik mungkin, hampir sama, tapi bedanya Arduino Mega dia memiliki pin yang lebih banyak. Ini Arduino Mini, kemudian di Arduino Uno di sini, secara pasar juga yang bisa dikatakan yang paling, laku. Banyak sekali di toko-toko kalau, Anda survei itu yang paling banyak dibeli untuk jenis Arduino itu Arduino Uno. Nah, kalau kita bicara pasar juga, Arduino tadi kita sudah bicarakan bahwa dia adalah open source, dia juga, bisa dikatakan, gratis gitu ya, hampir gratis dari mulai gambar daripada skematiknya pun gratis, apalagi software-nya. Nah, sehingga jika Anda membuat tadi sudah saya sebutkan juga, jika Anda membuat, mewujudkan dari gambar tersebut ke dalam hardware, kemudian dipasang komponennya, kemudian Anda bisa jual, itu pun, dikatakannya sebagai legal. Sehingga kalau Anda membeli di toko elektronik, ketika Anda membeli Arduino, Anda bisa membeli 2 pilihan, yang ori atau yang cloning, atau bisa katakan yang mahal atau yang murah. Sehingga Arduino Uno ini, kenapa tadi juga dikatakan relatif lebih murah, saya kalau tidak salah pernah menemukan Arduino Uno ini harganya di bawah 100.000. Jadi untuk praktek yang begitu banyak, bisa dikatakan bahwa Arduino Uno itu relatif murah. Kemudian ini contoh-contohnya. Nah, ini yang maksudnya seal di sini. Jadi Anda, seal, proto, jadi Anda bisa tancapkan, komponen yang ada di sebelah kiri atas, ditancap di atasnya si Arduino IDE sehingga lebih, memudahkan dalam merangkai jika Anda ingin memberikan rangkaian atau komponen tambahan pada Arduino Uno tersebut. Kemudian ini juga ada beberapa, aksesoris ya, di antaranya ada LCD, kemudian si Arduino Uno sendiri bahkan ada yang warnanya hitam, itu DT Robot, ada yang warnanya hijau, itu biasanya yang ori, dan yang cloningan itu biasanya warnanya, biru. Nah, ini contoh-contoh daripada, komponen tambahan Arduino Uno, dan ini pun terus terang salah satunya yang membuat kenapa Arduino begitu banyak digunakan, karena, komponen-komponen daripada tambahan, aksesoris di Arduino Uno tersebut itu sangat banyak, sangat beragam, dan sangat mudah digunakan dalam artian begini, ketika dulu saya zaman menggunakan, MCS 51, ketika saya ingin menambahkan, eee, katakanlah ingin menambahkan aksesoris tombol, itu saya harus buat sendiri tombolnya. Kalau ingin membuat tambahan aksesoris lampu aja misalnya, saya harus membuat, sambungan-sambungannya, dan yang paling menyulitkan ketika dulu yang saya rasakan ya,
Yang paling menyulitkan adalah ketika saya harus memberikan power supply tambahan. Karena hampir semua aksesoris, hampir ya semua, itu membutuhkan power supply tambahan untuk aksesorisnya. Nah, di dalam Arduino kita seolah-olah ya disediakan uh, anggaplah perangkat-perangkat yang sudah sangat mudah dalam memberikan penggunaan karena power supply tambahannya itu seolah-olah sudah disediain. Jadi nanti kita lihat atau kita kembali sedikit bahwa di dalam Arduino Uno di sini dia ada dua power supply, kemudian yang paling sulit juga dulu itu saya harus mencabangkan daripada groundingnya karena grounding ini banyak digunakan sebagai penggunaan bersama antara komponen tambahan dengan komponen intinya yaitu Arduino Uno. Nah di sini di Arduino Uno ini sudah diberi ground yang lebih dari satu yaitu 3, sehingga ini sebenarnya kayak yang sederhana tapi sangat pengaruh dalam ketika kita praktikum dalam kita menggunakan komponen tambahan. Ini contoh-contoh saja. Ini adalah lampu LED, kemudian jumper. Ini mungkin ya bisa dikatakan Anda tidak menggunakan secara real ya. Tapi maka dari itu perlu saya kenalkan gitu. Karena Anda tidak menggunakan secara real komponen-komponen daripada komponen tambahan atau komponen yang disambungkan kepada Arduino. Ini dia ada dioda, ada potensio. Kita akan praktek secara virtual untuk potensio LED resistor kita akan praktekkan secara virtual. Nah ini juga ada foto resistor atau ada yang menyebutnya LDR, light depending resistor. Kemudian adanya buzzer, ada motor DC, ada tombol, transistor. Saya nggak tahu ya kita akan gunakan atau enggak nanti karena transistor ini lebih condong kalau digunakan itu baiknya di hardware. Kalau di software mungkin Anda tidak bisa feel-nya nggak akan dapat lah, sehingga mungkin transistor lebih baik daripada nanti Anda nggak dapat feel-nya, lebih baik mungkin kita skip aja. Oke, ini adalah Atmega pinout atau microcontrollernya daripada Arduino Uno. Oke, kemarin kita sudah bahas bahwa ada microcontroller, ada sistem microcontroller. Sistem microcontroller itu adalah Arduino Uno-nya yang sudah berdiri dalam atau disusun dalam satu board, sedangkan yang Anda lihat ini adalah microcontroller, belum sistem microcontroller. Mudah-mudahan tidak membingungkan ya. Nah, ini adalah sistem microcontroller dan ini adalah microcontroller. Oke, mudah-mudahan Anda dapat melihat bedanya. Nah, kalau Anda lihat di sini ada 28 pin, kemudian setiap pin ini kok ada ini ya, Anda bisa lihat ada 3 jajar lah. Di sini ada reset, ada nama pin, ada PC6 dan sebagainya. Karena di dalam microcontroller itu ada beberapa pin yang dapat berfungsi lebih daripada satu. Nanti kita lihat pada di port Arduino Uno-nya. Oke, ini gambaran gambaran sederhana daripada Arduino Uno, di mana ada tombol reset, ada tombol digital input output, kemudian analog input, ada power dan sebagainya. Di sini power di sini adalah power yang ketika Anda melakukan praktek dengan hardware dan ketika Anda tidak mengkonekkan ke dalam board ini ke dalam komputer. Kenapa saya sebutkan begitu? Karena ketika Anda mengkonek board Arduino ini ke komputer, maka Anda sebenarnya tidak perlu lagi memberikan power, gitu yang perlu dicatat. Sehingga jika memang Anda membutuhkan power Arduino Uno, sebenarnya Anda tidak perlu menggunakan perangkat power supply, Anda cukup menggunakan kabel USB-nya, kemudian Anda colokkan ke komputer atau Anda colok ke charger HP pun itu bisa. Gitu. Jadi
power di sini sebenarnya opsional, Anda tidak perlu pakai jika pin yang port ini Anda gunakan ke komputer atau ke charger HP. Oke, nah ini pin lengkap daripada sistem microcontroller Arduino Uno, di mana Anda bisa lihat beberapa pin yang lebih lengkap dibanding yang tadi ya. Oke, ini ya mungkin tidak semuanya Anda praktekkan di simulasi nanti di Proteus, tapi ini perlu Anda perhatikan baik-baik karena di sini sebenarnya bisa dikatakan yang akan saya ajarkan di slide ini bisa juga Anda bisa dikatakan yang praktikum atau penting di dalam praktikum Arduino Uno. Jadi mohon dengarkan baik-baik. Yang pertama, selain pin power, jadi Anda bisa melihat adanya pin A0 sampai A5 dan pin 0 sampai pin 13. Perlu Anda catat bahwa semua pin tadi, sekali lagi A0 sampai A5, 0 sampai 13, itu dapat digunakan sebagai digital input output. Oke. Jadi pin yang ini saya kasih tunjuk, A0, A5, 0 sampai 13, dapat digunakan sebagai digital input output. Oke. Nah, tetapi, nah ini yang perlu Anda catat baik-baik dan perlu Anda ingat, tetapi untuk pin A0 dan sampai A5, Anda bisa gunakan pin tersebut sebagai analog in. Jadi ketika Anda ingin membaca sebuah besaran tegangan yang analog, Anda bisa gunakan pin A0 sampai A5. Oke. Kemudian Anda bisa lihat Anda tanda kayak tak hingga ya, kayak ada ombak di sini, kayak ada petir. Nah, pin-pin tersebut saya sebutkan lagi 11, 10, 9, 6, 5, 3 itu selain tadi saya sebutkan bisa untuk menjadi pin digital input output, namun pin di sini juga dapat digunakan sebagai analog output. Nah, jadi yang ada A di depannya itu adalah analog input, selain digital input output, dan yang ada gelombangnya itu kita dapat digunakan sebagai analog output. Sisanya, nah sisanya yang ada tandanya saya sebutkan 13, 12, 8, 7, 4, 2, 1, dan 0 itu hanya bisa dijadikan sebagai digital input output pada komunikasi atau pada nanti pas Anda praktek. Nah, namun ada pin-pin yang istimewa ya kayak ada MISO-MOSI di sini bisa digunakan sebagai kalau Anda mendownload data tanpa dengan USB, Anda bisa melakukan di MISO-MOSI dan slave select di sini juga untuk keperluan hal tersebut. Jadi yang perlu Anda ingat adalah yang ada tanda A-nya dan yang ada tanda petirnya. Kalau yang ada tanda A di depannya, maka dia adalah analog input. Yang ada tanda petir di depannya itu sebagai analog output. Walaupun, nah di sini perlu ada catat, walaupun yang dimaksud dengan analog output itu bentuknya PWM. PWM itu adalah pulse width modulation. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini adalah blok umum daripada Arduino Uno. Kemudian, ya ini kalau Anda ingin plug-in yang saya sebutkan, ini adalah ada kabel USB komputer yang masuk di dalam port di sini. Sehingga kalau pada posisi port ini tersambung ke komputer, maka port power itu tidak perlu lagi Anda sambungkan. Nah, jadi ketika sudah dicolok seperti ini ke komputer, maka ini ada tanda power yang menyala.